Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam sukses luar biasa. Masih bersama saya Brapo Family Business. Oke, pada pagi yang berbahagia ini kita nih sambilan mengisi waktu senggang. Kenapa senggang menurut saya? Karena listriknya padam. Karena saya kalau listriknya padam, saya tidak ada aktivitas. Karena saya di sini banyak melakukan menyetak, cetak foto, cetak dokumen. Tapi karena listriknya padam, hari ini kita berbagi aja pengalaman. Pada kesempatan ini kita akan berbagi pengalaman tentang apa kendala dalam berbisnis di desa. Oke, tapi sebelum itu saksikan cuplikan berikut ini. Kawan, oke. Tadi saya sebutkan ada kendala dalam bisnis di desa itu atau usaha kita terkendala kenapa? Ini jenis macam-macam jenis usaha. Misalnya kalau kita usaha menggunakan memakai sangat terikat dengan PLN, maka kendala kita kalau di desa itu listriknya sering padam. Kalau di desa seperti itu sering padam, maka disitulah kendala kita. Kalau saya ini kalau listrik udah padam, pasti kadang-kadang kalau cuma bisa melayani jual beli aja, kadang-kadang untuk cetak menyetak ini kadang-kadang saya nganggur. Karena saya tidak memiliki genset ataupun istilahnya diesel untuk membangkit tenaga listrik. Oke, itu kendala kalau di kita sebagai yang para pelaku usaha yang sangat terikat atau ketergantungan dengan listrik atau PLN, maka kita kendalanya adalah kalau di desa itu listriknya biasanya sering padam. Oke, lanjut ke berikutnya. Kalau yang kedua apa? Kalau yang kedua ya udah positif, kita mengenai untuk belanja barang istilahnya. Kalau barang sudah kosong di toko itu sudah tidak ada, kita sangat susah untuk mencari grosirnya. Apalagi kita di daerah pedalaman, tentu saja kita kalau belanja biasanya kita harus ke ibu kota kabupaten. Nah, tentu kalau di pedalaman ini biasanya jalan banyak rusak. Nah, apalagi kita di daerah perkebunan, ya, kita membuka usaha kayak seperti usaha ATK maupun yang lainnya, kita kadang-kadang harus ke kabupaten dulu atau untuk mencari apa barang yang kita butuhkan untuk kita jual kembali di desa. Nah, itu salah satunya. Kita kan yang pertama kita waktunya butuh banyak, karena ketika kita belanja antara desa kita dengan pusat belanja grosir jauh, bisa sampai 2 jam, PP udah 4 jam. Itu kalau secara waktunya kita tidak efektif, banyak membazir. Yang kedua, jarak kita dengan dari pedalaman di desa ini dengan pusat belanja kabupaten, mungkin ibu kota kabupaten, jalannya kadang-kadang biasalah kalau kita tinggal di daerah perkebunan kelapa sawit ataupun yang lain, mungkin jalannya banyak yang rusak. Oke, tapi jangan tetap semangat, kita kan nih pembisnis itu harus siap banting tulang istilahnya, kalau apalagi kita di pedalaman. Mungkin itu kendala kita dalam berbisnis di pedalaman. Kalau kita sangat tergantung dengan PLN, maka lampunya kalau sering di desa itu biasanya sering padam. Tapi sekarang sudah agak lumayan, sudah maju teknologi, orang udah banyak menggunakan WA ataupun media sosial lainnya. Pihak PLN kadang 1 hari sebelum atau 2 hari sebelum jadwal padam dia akan memberitahukan jadwal padamnya. Oke, tadi ada yang pertama, kalau kita di desa ini listriknya sering padam. Kalau yang kedua, kita kalau belanja dari pedalaman ini menuju ke kabupaten kota mungkin terlalu jauh, membutuhkan waktu yang sangat luar biasa juga, dan jarak antara kita dengan kabupaten itu jauh, di segi jalannya banyak rusak. Itulah kendala kita. Dan satu lagi yang pernah saya singgungkan, kalau di desa itu pangsa pasarnya kecil, sangat kecil soalnya kan. Kita di sini ada konten yang sudah lalu saya menyebutkan tentang pangsa pasar. Dia kan tingkat permintaan barang di desa itu memang kecil. Penggunanya ada tapi kecil, volumenya kecil. Makanya kita sudah saya simpulkan di konten yang lalu, kita kalau usaha di desa itu sebaiknya menyediakan banyak jenis barang. Itulah supaya kita ketika diminta oleh
konsumen di desa ini harus kita sediakan. Itu kendala kita karena pangsanya kecil. Kalau yang lain, kalau secara persaingan kita nggak terlalu jadi istilah momok bagi kita. Kalau di desa itu persaingannya santai-santai aja. Apalagi kita kita membuka usaha lebih inovasi, lebih kreatif dengan usaha yang lain, maka kita akan lebih muncul di usaha kita lebih cepat berkembang kalau di desa. Karena membuka usaha di desa itu harus ada inovasi baru yang akan kita buat, ide-ide kreatif dalam usaha. Karena dalam usaha itu, kalau kita usaha di desa lebih bagus. Kita harus bersifat lebih modern kan, masyarakat desa itu kan melihat kita seperti ini, lebih tertarik dia kan. Maka usaha lain, misalnya bisnis lain nggak ada inovasi, cuma dia sifatnya ada ala kadar, tapi kita harus melakukan inovasi dalam bisnis di desa itu pasti menjadi hal yang trending baru di lingkungan masyarakat. Di sana ada membuka usaha ini tapi dengan cara yang modern katanya, ataupun dengan cara yang bagus, dari penataan barang, dari jenis barang yang banyak, dari cara pelayanannya bagus. Itu jadi tolak ukur kepada konsumen. Konsumen itu dari tolak ukur untuk menilai usaha kita. Kalau usaha kita bagus dipandang oleh masyarakat, oleh konsumen kita, maka tentunya banyak yang akan belanja pada kita, dan kita cuma komitmen menjaga istilahnya yang pertama pelayanan kita kepada konsumen tadi, dan jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat setempat. Kita bicara dengan bisnis itu memenuhi kebutuhan. Dalam istilahnya bisnis itu memenuhi kebutuhan ataupun pangsa pasar. Itu kan yang dikatakan dengan bisnis. Kita mau mencoba karena daerah A membutuhkan barang ini, kita cukupi, itu udah dikatakan dengan itulah yang bisnis kita katakan itu mencukupi kebutuhan. Kalau jenis bisnis kan banyak, ada ATK, ada kuliner, ada jualan bakso, itu namanya jenis bisnis kan. Tapi kalau kita simpulkan dengan bisnis itu adalah yang siokyanya istilahnya memenuhi kebutuhan konsumen. Apa yang dibutuhkan di situ, kita berada di dekat gedung sekolah, berada di dekat perkantoran, mereka membutuhkan ATK, kita sediakan ATK. Kita berada kita di dekat tempat wisata, kita harus menyediakan kuliner ataupun yang jenis lain yang dibutuhkan oleh wisatawan. Itu yang dinamakan bisnis. Itu yang dinamakan bisnis. Tapi pada konten berikutnya saya akan membahas tentang peluang bisnis. Oke, kini ke peluang bisnis kita akan bahas ke konten berikutnya, menciptakan peluang bisnis ataupun memanfaatkan peluang bisnis. Nanti kita akan bahas kepada konten berikutnya. Kita sebagai penciptakan peluang ataupun yang memanfaatkan peluang, itu apa bedanya antara dua itu, memanfaatkan ataupun menciptakan peluang usaha atau peluang bisnis. Tapi ini kita bahas ke konten ini, kita bahas pada konten berikutnya. Oke, cukup di sini dulu. Kita pada pagi ini kopi hangat, gorengan hangat, semuanya hangat, semangat juga harus membara. Oke, salam sukses luar biasa, masih bersama kami Gapung Family Business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.